Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jian Amori M. Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu yang berjudul Peran Pendidikan dalam Pembentukan Nilai Moral, Perspektif, Filsafat, Etika. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Utami dengan NPM 181. Latar belakangnya yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk nilai moral individu dan masyarakat. Berdasarkan filsafat etika seperti deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan, pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tapi juga kesadaran moral dan tindakan. Dalam konteks globalisasi dan teknologi, pendidikan moral menghadapi tantangan pragmatisme dan materialisme, sehingga diperlukan pendekatan reflektif dan kritis terhadap isu-isu moral. Pendidikan formal dan non-formal harus diintegrasikan untuk menciptakan generasi dengan integritas moral. Namun, tantangan seperti kebijakan yang tidak konsisten, lemahnya peran pendidik, dan pengaruh lingkungan negatif memerlukan pembaruan sistem pendidikan yang holistik. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa saja konsep pendidikan dalam perspektif filsafat etika? 2. Bagaimana nilai moral dapat ditanamkan melalui pendidikan? 3. Apa saja implementasi pendidikan etika yang dapat dilakukan di sekolah? Yang selanjutnya yaitu tujuan. 1. Menjelaskan konsep pendidikan dalam perspektif filsafat etika. 2. Mengidentifikasi cara penanaman nilai moral melalui pendidikan. 3. Menganalisis implementasi pendidikan etika di lingkungan sekolah. Baik, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep pendidikan dalam filsafat etika. Filsafat etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang konsep nilai-nilai moral dan norma dan kebajikan dalam kehidupan manusia. Etika berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan yang baik dan benar berdasarkan nilai universal. Ada beberapa aliran filsafat etika, yaitu seperti deontologi, utilitarianisme, dan etika kebijakan. Peran guru dan lingkungan dalam pendidikan etis yaitu guru tidak hanya sebagai fasilitator pengetahuan tetapi juga teladan moral yang mengaruhi perkembangan etika siswa. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu nilai moral dalam pendidikan. Menurut Jubaidi, 2018 berpendapat bahwa nilai moral adalah panduan etika yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan norma sosial dan agama. Dalam pendidikan, nilai moral merupakan fondasi pembentukan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih memiliki integritas dan kepedulian terhadap sesama. Nilai moral merupakan prinsip yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Pendidikan moral bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati kepada siswa. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu implementasi pendidikan etika di sekolah. Mulyasa 2018 menjelaskan bahwa pendidikan etika berfungsi untuk membentuk karakter siswa yang mampu membedakan antara perilaku yang benar dan salah sesuai dengan norma yang berlaku. Beberapa implementasi pendidikan etika di sekolah yaitu melalui kurikulum formal integrasi dalam mata pelajaran pendidikan etika dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Melalui program sekolah yaitu program kedisiplinan dan pembiasaan positif, misalnya pembiasaan salam, budaya antri, dan kegiatan kebersihan bersama yang dapat menanamkan nilai etika sehari-hari. Keteladanan guru dan staf sekolah sebagai model etika yaitu dengan guru sebagai figur panutan memiliki peran penting dalam menunjukkan perilaku etis yang dapat diikuti siswa. Kesimpulannya adalah pendidikan etika dan moral di sekolah berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Implementasi pendidikan etika mencakup berbagai pendekatan seperti integrasi nilai-nilai etis dalam kurikulum, program pembiasaan positif, kegiatan ekstrakurikuler, keteladanan guru, dan kolaborasi dengan keluarga serta masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pengaruh
negatif media, keterbatasan pelatihan guru, dan kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan etis. Meski demikian, pendidikan etika tetap menjadi salah satu cara efektif untuk membangun generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus unggul secara moral. Sarannya yaitu sekolah perlu terus memperkuat penerapan nilai-nilai etika melalui pengembangan kurikulum yang mendukung, pelatihan intensif bagi guru, dan pendekatan kolaboratif dengan keluarga serta masyarakat. Selain itu, perlu ada pemanfaatan teknologi secara positif untuk mendukung pendidikan etika, serta upaya konsisten dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dengan demikian, pendidikan etika dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pembentukan generasi masa depan. Baik, itu telah tadi presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.